Apa? Ada mafia vaksin yang menghalangi terapi plasma dinasionalkan? Ditulis oleh Daeng di siwar.com. Plasma itu gratis, sedangkan vaksin potensi lahan bisnisnya sangat besar. Maka tak heran kalau Bill Gates juga mengusulkan vaksin untuk penanganan COVID-19. Padahal semua orang tahu siapa Bill Gates, seorang ahli software, tapi merambah ke bidang vaksin virus COVID-19. Tercium aroma proyek yang luar biasa. Terapi plasma konvalens itu hanya dikenakan biaya pelayanan dan tidak terlalu mahal, dan sulit menjadikannya sebagai proyekan raksasa. Sementara vaksin memang potensi keuntungannya luar biasa. Kalau vaksin yang katanya sudah tahap 3 itu sudah diujikan, maka bisa jadi dilakukan secara nasional, bahkan menjadi program nasional. Maka bayangkan betapa banyak dana anggaran yang negara keluarkan. Kasihan rakyat yang sudah bayar pajak tapi untuk keuntungan segelintir kelompok. Padahal bisa jadi uji tahap 3 itu masih benar-benar belum sempurna. Artinya vaksin ini belum pasti, bisa gagal atau bisa stagnan, tidak memberikan perubahan yang signifikan atau mentok malahan. Sedangkan terapi plasma sudah memberikan potensi yang sangat besar. Jadi yang terbaik sekarang adalah terapi plasma. Terapi ini sudah wajib dinasionalkan demi menjaga negara tidak kolaps, sehingga kehidupan sosial bisa kembali normal secara perlahan-lahan seperti biasa, dan ekonomi pun mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi corona. Pak Presiden Jokowi sudah pernah ke Iran dan sudah bertemu langsung dengan Supreme Leader Ayatullah Khamenei. Seharusnya Jokowi sudah punya akses informasi yang valid bahwa di negara ini telah dilakukan terapi plasma dan memberikan hasil yang sangat positif. Banyak yang sembuh dari terapi plasma ini, dan kini Iran mulai kembali membuka kegiatan-kegiatan umum. Kini tempat-tempat ziarah yang sering ramai dikunjungi sudah buka kembali dan tak terhindarkan banyak yang berdatangan. Warga Iran kini sudah mulai hidup normal, tak khawatir lagi dengan penderitaan-penderitaan atau pengumuman tentang kematian akibat COVID-19. Beda halnya dengan di Indonesia, berita kematian karena COVID-19 masih saja berlangsung. Pastinya warga sudah sangat bosan dengan berita yang sama berulang-ulang. Jadi Iran sangat berhasil menangani COVID-19 dengan terapi plasma. Jalur ini ditempuh karena para pakar di Iran bekerja dengan setulus hati, tak memikirkan berapa jumlah anggaran dan proyek yang akan digasak, dan tentunya negara pun memfasilitasi dengan maksimal. Terapi plasma menjadi pilihan di Iran, tentu saja setelah melakukan berbagai penelitian, hingga pada akhirnya mendapatkan pilihan terbaik adalah terapi plasma. Di Indonesia, jangankan Profesor abal-abal Hadi Pranoto muncul dengan obatnya, Menteri Pertanian pun buru-buru mengklaim kalung anti corona padahal belum uji klinis. Apakah rakyat begitu koplak dan mudahnya dibodoh-bodohi? Kenapa si menteri itu mau melakukan hal konyol ini? Apakah karena masalah anggaran juga? Ya Allah, apalagi sang menteri kesehatannya sepertinya tak banyak lagi yang bisa diharapkan darinya dalam membantu presiden. Dari tayangan video Mas Alif, apa yang dipaparkan sesuai dengan pengalamannya selama mengurus dan usaha meyakinkan Bapak Presiden bahwa cara yang terbaik menangani virus COVID-19 adalah terapi plasma. Semua ini dilakukan demi rakyat dan Indonesia. Dan memang perjuangan itu tak pernah mulus begitu saja. Pasti ada selentingan tukang nyinyir atau yang mengatakan hal-hal negatif. Yang jelas apa yang disampaikan sudah sesuai fakta dan data-datanya lengkap. Jika video itu sudah ditonton Bapak Presiden Joko Widodo dan beliau melihat fakta keadaan negara saat ini, semoga segera memberikan kebijakan yang pro rakyat. Pak Jokowi bisa jadi presiden karena sebagian besar rakyat memilih beliau. Lahir dari rakyat. Terapi plasma tidak jadi atau ditunda dinasionalkan. Sementara negara lain seperti Iran sudah melakukannya dan keberhasilannya sangat luar biasa tinggi. Ini tak lain karena adanya bisikan-bisikan yang masuk ke telinga Presiden Jokowi dengan informasi yang keliru. Dan itu sudah jelas sengaja dilakukan oleh oknum-oknum itu karena ingin meloloskan proyek vaksin yang tentu saja nilainya sangat fantastis. Bayangkan, bisa jadi modal nanti di tahun 2024.
COVID sengaja dibuat berlama-lama padahal sebenarnya kita mampu menyelesaikannya dengan baik. Menyalahkan rakyat karena tidak patuh pada protokol kesehatan bisa jadi hanya alasan yang dibuat-buat. Logikanya, rakyat akan patuh jika kebijakan itu tidak kontradiksi. Misalnya biaya rapid test yang kemahalan. Perlu diketahui bahwa setelah Iran berhasil melakukan terapi plasma, rupanya negara-negara seperti Amerika, Perancis, Jerman, Belanda, dan beberapa negara Eropa lainnya juga mulai ikut melakukannya. Ini setelah mereka mendengar pengalaman Iran melakukan terapi plasma. Namun sayangnya organisasi internasional tak melakukan pengumuman resmi tentang keberhasilannya. Jangankan pengumuman resmi, tanggapan pun tak terdengar gaungnya. Yang mereka dengungkan adalah bagaimana pengadaan vaksin berhasil diciptakan dan dijalankan. Jadi mungkin saja pengadaan vaksin ini menjadi objek multinasional yang melibatkan mafia-mafia dari setiap negara. Terapi plasma ini telah terbukti efektif dalam pengobatan penyakit lain seperti SARS, MERS, dan Ebola. Namun kepada banyak pihak tidak mau melakukannya dengan bijak. Malah justru mencari yang sebenarnya akan sia-sia karena menghabiskan anggaran namun tidak efektif. Sangat jelas bahwa pemaksaan vaksin COVID-19 adalah sebuah proyek yang akan menguras anggaran negara dan tidak efektif, sebab karakteristiknya beda dengan berbagai penyakit yang memang butuh vaksin seperti polio, campak, dan yang lainnya. Mudah-mudahan negara tidak mengalami resesi akibat ulah oknum mafia vaksin. Begitulah kira-kira. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily.